Ala kulli hal ikhwas sekalian, makan bersama-sama itu lebih barokah daripada makan sendirian. Kemudian jangan lupa, di antara adab yang lain, kalau ada yang jatuh, makanan yang jatuh, usahakan jangan dibuang. Orang di negeri kita bilangnya apa? Kalau jatuhnya belum 5 menit, diambil. Ini bukan ukuran 5 menit, 3 menit atau 2 menit. Hatta 1 jam misalnya, ternyata makanannya dalam keadaan masih baik, buang yang kotornya, ambil yang bersihnya. Begitu intinya. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis Jabir ibnu Abdullah, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum," apabila suapan makanan itu jatuh, suapan makanan salah seorang di antara kalian jatuh, falyakhudha ay falyakhudha, ambillah. Kemudian falyumit maka nabiha min adza, lalu dipotong atau dibuang bagian yang kotor atau yang jelek, yang terkena kotoran karena jatuh. Wal yakulha, dan makanlah bagian yang bersihnya. Wala yada'ha li syaitan, jangan sisakan makanan ini untuk, atau jangan biarkan suapan tersebut dimakan oleh syaitan. Ini ikhwan dalam hadis Jabir ibnu Abdullah. Dan termasuk yang jangan lupa apa? Berusaha mengusap jari-jari kita sekiranya kita makan langsung dengan jari kita atau tangan kita. Karena Nabi SAW bersabda, "Wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu." Jangan cepat-cepat kalau habis makan langsung pakai tisu atau sejenisnya. Usahakan dijilati dulu. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Karena seorang tidak tahu di sebelah mana barokah itu ada atau diturunkan. Kemudian jangan lupa ikhwan sekalian, memuji Allah, berdoa selesai makan. Jadi kalau kita habis makan, usahakan berdoa kepada Allah Ta'ala. Dalam riwayat Mu'ad ibnu Anas, beliau mengatakan, katanya dari ayahnya, an abihi dari ayahnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ini salah satu di antara doanya. Siapa yang makan makanan kemudian dia mengucapkan, ini doanya, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang membaca doa ini maka dia diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya ikhwah membaca alhamdulillah, membaca alhamdulillah. Lalu di riwayat Anas ibnu Malik, innallaha la yarda 'anil abdi ayakula al-aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmadahu. Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan alhamdulillah sesudah makan atau sesudah minum, kata beliau. Kemudian ikhwan, jangan lupa mendoakan orang yang menyajikan makanan. Ini juga termasuk bagian adab. Mendoakan orang yang menyajikan makanan. Misalnya doa yang dibaca ini, Allahumma at'im man ut'amani wa uski man usqani. Wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, kata dia, Allahumma at'im man at'amani, afwan, Allahumma at'im man at'amani. Ya Allah, berikan ganti makanan kepada orang yang memberi makan kepadaku. Wa asqi man asqani, dan berikan minuman kepada orang yang telah memberi minum kepadaku. Ini juga diantara doa yang ada. Allahumma at'im man at'amani
wa aski man asqani. Ya Allah, berikan makanan kepada orang yang memberi makan kepadaku, dan berikanlah minuman kepada orang yang telah memberi minum kepadaku. Kemudian ikhwan, jangan lupa juga di antara adab seseorang berusaha untuk mencuci tangannya setelah dia makan, dan itu bagian yang dianjurkan oleh Islam. Rasulullah bersabda, "Idza bata ahadukum fi yadihi ghamarun fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsah." Apabila seseorang di antara kalian tidur dan di tangannya itu ada minyak, semacam minyak samin atau sisa dari makanan, maka disebutkan, katanya, fala yalumanna illa nafsah, janganlah dia cela kecuali dirinya. Jadi bisa jadi kalau masih ada sisa makanan di tangan kita, lalu kita tidur, lalu ada tikus yang nyari makanan di tangan kita masih nempel, akhirnya tangannya ikut kegigit. Bisa jadi. Makanya kata Nabi, fala yalumanna illa nafsah, janganlah mencela kecuali dirinya yang dicela. Ala kulli hal, ikhwas sekalian, beberapa adab sangat banyak tentang hal-hal tersebut, apalagi termasuk kepada tamu. Dan kalau kita tidak jadi tamu, maka kita jadi pribumi. Maka setiap kita insya Allah dalam dua keadaan ini. Kalau enggak jadi tamu, berarti jadi pribumi. Baik, kesimpulan di bab ini, ya sekalian, menunjukkan bahwasanya pertama, Islam syumuliyatul Islam. Islam adalah agama yang sempurna, membahas sampai urusan adab-adab bertamu, adab-adab memberikan makan atau minum kepada tamu, termasuk juga adab-adab hal-hal yang terkait dengan tamu. Ini hanya Islam yang mengajarkan, agama yang lain tidak ada. Yang kedua, ikhwan, kesimpulan yang kedua, berusaha untuk maksimal kita menghormati tamu, baik itu dari sisi makanan, kebersihan di rumah kita misalnya. Jadi kalau ada tamu, biasanya kita beres-beres karena mau ada tamu. Ketika nggak ada tamu, berantakan lagi. Nah, ini juga sebuah kesalahan. Bereskan walaupun tidak ada tamu. Dan tadi sudah kita sebutkan, kalau dilihat dalam ayatnya, wa fakihati mimma yatakhayyarun, itu diletakkan Allah sebelum walahmi tayri mimma yashtahun. Makanya tidak salah kalau ada pendapat di antara ulama, kalau ada tamu, yang pertama dikeluarkan tuh buah-buahan, baru kemudian daging dan seterusnya. Kemudian jangan lupa juga ikhwah, 1 dinar untuk menghormati tamu, Allah akan lipat gandakan pahalanya, bisa jadi 1000 dinar. 1000 rupiah untuk tamu dilipat gandakan menjadi dikalikan 1000-nya ya. Atau bahkan dikalikan 700 kali lipat. Bisa jadi ya, Allahu ta'ala alam. Kemudian juga ya sekalian, kalau memang tidak ada, jangan mengada-ada. Ada sebagian orang di rumahnya nggak ada apa-apa, ya sudah, adanya air putih, air putih. Dan kita sebagai tamu tidak boleh mencelaknya. Dan sebagai penutup ya sekalian, adab ini adalah hanya sebagian dari yang disebutkan, dan Syekh atau Ibnu Qudamah hanya menukilkan beberapa yang intinya. Dan karena banyak, maka tentu kita bisa menambahkan di bagian-bagian yang lain. Dan sekali lagi bahwa Nabi SAW dalam kehidupan beliau sehari-hari, ternyata beliau pun sangat amat sederhana. Oleh karena itu, ketika Nabi mendapatkan makanan hanya beberapa butir korma dan juga air, apa yang Nabi katakan? Beliau mengatakan, latus'aluna yauma idzin anin naim. Sesungguhnya kita akan ditanya oleh Allah atas nikmat yang Allah berikan. Dan makanan termasuk bagian dari nikmat. Makanan termasuk bagian dari nikmat. Oleh karena itu, mudah-mudahan setiap kita paling tidak nikmat yang Allah berikan berupa makanan kita tidak pernah kekurangan ya.
Begitu juga ketika ada tamu, kita berusaha menjadi pribumi yang baik, sampai kemudian Allah Ta'ala memberikan pahala kepada kita atas jerih payah kita menghormati tamu-tamu kita. Dan tambahan sedikit bahwa kalau seseorang dengan ikhlas menyuguhkan kepada tamu, maka dia akan masuk dalam hadis Nabi yang tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Maka orang yang memuliakan tamu, dia termasuk bagian yang akan mendapatkan pahala dengan pahala yang besar, sekaligus dia merupakan ciri keimanan. Semua mukmin dari zaman sahabat sampai kiamat, mereka akan laksanakan adab-adab bertamu ini sesuai dengan yang Nabi contohkan. Makanya mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kemudahan, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas jalan Allah. Wa naktafi bihadza al-qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan dengan ini selesai di Kitabut Tsamin. Kita akan masuk Kitabut Tasi tentang an-nikah dan adab-adabnya, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mungkin 2 pekan lagi insyaallah. Pekan depan libur, mungkin nanti kesempatan yang akan datang. Nasallallahu ta'ala an yanfa'ana bima sami'na. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.